Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Di sini saya akan membahas sistem satu daya kelistrikan di Bandar Udara Sultan Muhammad Kawarudin Sumbawa dan Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Baik, di sini dapat kita lihat wiring diagram transmisi dan distribusi Bandar Udara Sultan Muhammad Kawarudin Sumbawa. Berikut adalah suplai dari PLN yang berlangganan 131 kVA dan melewati CB yang dari Pegas, yaitu Estan Motorized. Terus ke switch connector yang mana terhubung dua akos, yaitu akos pada genset 250 kVA dan akos pada genset 125 kVA. Setelah itu di sini menggunakan ACB 400 ampere ke panel distribusi, dan dari panel distribusi tersebut akan di backup oleh UPS 160 kVA. Panel distribusi tersebut akan dialiri listrik dan disalurkan ke panel utama pada terminal dan bakal dibagi lagi. Akan kita lihat di gambar berikut. Berikut adalah gambarnya. Pada gambar di bawah ini, beban diambil dari power house melalui panel 400 ampere menuju ke terminal. Berikut adalah panel utama terminal dan didistribusikan ke sub distribusi A, yaitu ke AC, conveyor, panel S-ray, dan counter check-in. Dan dari panel distribusi juga ada panel sub distribusi B, yaitu ke penerangan, ke AC kedatangan, conveyor, dan AC ruangan VIP. Dan di panel sub distribusi B itu menyuplai ke ruang konsensi, floodlight, dan juga ke ruang AFSEC dan lampu jalan. Berikut ini adalah wiring diagram dan jenis kabel yang digunakan. Panel distribusi menggunakan kabel NYA 2,5 cm². Di Bandar Sumbawa ini menggunakan tipe jaringan radial dan hanya mempunyai satu feeder saja. Baik, ini adalah genset yang ada pada Bandar Sumbawa, yang mana genset satu tersebut berkapasitas 250 kVA dengan merek Stanford pada alternatornya dan engine-nya merek Deutz. Dan genset 2 berkapasitas 125 kVA dengan merek yang sama. Dan genset 3 sebesar 50 kVA tidak dipakai lagi karena tidak mencukupi beban yang ada. Baik, ini adalah single line diagram transmisi dan distribusi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan memiliki pasokan listrik dari PLTD Gunung Malang dan PLTD Batakan. Di MPH 1 berlangganan dengan PLN sebesar 3.465 kVA dengan tegangan 20 kV dan 3 phase serta frekuensi 50 Hz. Memiliki proteksi circuit breaker yaitu GCB P1, yaitu GCB adalah gas circuit breaker, yang mana GCB P1 itu disuplai ke GCB PS1 dan diturunkan tegangannya oleh trafo ke ACB gedung parkir. ACB gedung parkir tersebut mendapatkan backupan supply dari
genset gedung parkir. Ketika listrik dari suplai PLN tidak mendapatkan suplai, maka genset gedung parkir bisa membackupnya. Dan dari GCB P1 ke GCB P4 dan GCB P5 disuplai ke substation G45. Dari GCB P18 dan GCB P17 disuplai ke GCB P16, GCB P16A dan GCB P15 dan GCB P13, yang mana itu diturunkan tegangannya oleh trafo 6 dan trafo 7 dengan kapasitas 1600 kPa dan trafo 7 6630 kVA, dan diturunkan ke ACB P1 L402 dan ACB P1 L202, yang mana di situ tersebut adalah terminal lama. Dari GCB P1 ini ke GCB P2 dan GCB P3 diturunkan tegangan oleh trafo 1 dan trafo 2 yang berkapasitas 2500 kPa ke ACB PC8A 05 dan ACB PC8B06. Dan dari GCB P7 yang disuplai yang mendapatkan suplai dari GCB P13 dan GCB P16A itu diturunkan tegangannya oleh trafo 3 dengan kapasitas 2500 kPa, dan itu didistribusikan ke MPH 1, yang mana MPH 1 tersebut terdapat 5 genset, yaitu genset 1, genset 2, genset 3 disinkron dengan merek Yanmar yang bisa membackup untuk jalur general dan teknikal yang priority. Dari ACB dari MPH 1 dinaikkan tegangannya oleh trafo 4 dan trafo 5 sebesar 1000 kPa ke SST 1, SST 2 dan SST 4, yang mana SST 1, 2 dan 4 itu menyuplai AFL di bandara. Dan sebelum disuplai, karena tadi dinaikkan tegangannya menjadi tegangan menengah dan diturunkan lagi oleh masing-masing trafo yang ada di SST tersebut. Dan di genset 4 dan 5 disinkronkan untuk menyuplai daerah general atau non priority ke SST 5 dan SST 6. Kita ketahui SST 5 ini masih tegangan rendah dan dinaikkan tegangannya untuk mencapai ke SST 6 dengan trafo T5 sebesar kapasitas 1600 kPa dinaikkan untuk menyuplai SST 6, yang mana SST 6 itu diturunkan lagi tegangannya dengan kapasitas 1600 kPa, yang mana SST 6 itu menyuplai tower di bandara tersebut. Di MPH 1 ini bisa kita lihat menggunakan tipe jaringan loop atau paralel. Dapat kita lihat di masing-masing sistem jaringan tersebut. Di SST 1, 2 dan 4 menggunakan itu, dan di substation 45 juga menggunakan
sistem jaringan loop. Baik, ini adalah single line diagram untuk MPH2 yang mana dapat incoming dari PLN S7 dan S8 dan MPH1 tadi dari S4. Di bandara ini memiliki 3 feeder, yaitu tadi incoming PLN S7, S8 dan MPH1 itu S4. Di MPH2 ini memiliki 5 genset berkapasitas 2000 kPa merek Mitsubishi, yang mana genset tersebut menyuplai atau membackup terminal baru yang ada di Bandara Sam Sepinggan Balikpapan. Kesimpulannya adalah setiap masing-masing bandara mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari kedua bandara tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki jaringan distribusi tegangan menengah yang sebenarnya untuk Bandara Sam Sepinggan Balikpapan memiliki keunggulan tersendiri karena jenis tipe jaringan di Balikpapan sudah menggunakan sistem loop untuk MPH1, tetapi untuk MPH2 masih menggunakan sistem radial atau ring. Maka dari itu kekurangan dari Bandara Sam Sepinggan Balikpapan untuk membuat jalur sistem loop untuk di MPH2 agar dapat membackup ketika ada jaringan yang satu bermasalah. Dan juga untuk Bandara Sultan Muhammad Harun Sumbawa memang menggunakan feeder cuma satu. Jadi ketika suatu waktu feeder tersebut rusak, ya otomatis bandara tersebut atau operasional listriknya mati. Maka untuk sarannya untuk menambah feeder atau membuat feeder yang kedua atau feeder backupan agar ketika feeder yang pertama melakukan maintenance ataupun kerusakan, feeder yang kedua dapat membackupnya. Baik, itulah yang bisa dapat saya simpulkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.